15/100 itu apa, Pak? Ini ceritanya muji-muji sekarang mau minta kursi apa gimana? Sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi. Saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, dan saya jawab, beliau adalah seorang patriot. Hari ini saya terus mempercayai sebagai seorang patriot. Beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik, menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara, menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan sebagai seorang patriot politik, saya akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia. Pak Anies, semua orang juga tahu Pak, kalau Pak Prabowo itu patriot sejati. Cuman sangat disayangkan, Pak Anies sempat ngasih nilai 11 dari 100. Jadi pernyataan ini sangat diragukan ya ketulusannya. Kalau menurut saya, karena sebelumnya Pak Anies sudah ngasih nilai yang cukup rendah ya untuk seorang Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Kali ini Pak Anies muncul dengan statement dan pujian yang bertubi-tubi terhadap Prabowo Subianto. Jangan bilang ada udang di balik batu ya. Nah pemirsa, video Anies Muhaimin menjadi sorotan setelah keputusan final Mahkamah Konstitusi saat ditanya wartawan. Tanggapannya menarik perhatian publik. Namun tidak hanya itu, video statement ketika ia menanggapi kekalahan di Pilpres pun menjadi bahan ledekan netizen. Berikut videonya. Kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan sore ini. Jadi biar penjelasan lebih jauh sekarang dari Pak Ari Yusuf, Pak Ketua Tim Hukum. Sementara kami harus jalan duluan, ya. Mau kemana Pak rencananya Pak? Udah, kita akan siapin. Mau tiktokan. Statement. Statementnya akan disampaikan di mana Pak? Penyampaian statementnya akan di mana? Nanti kita kirim surat Kak. Kita kan nunggu di sini bos dari pagi. Cie Pak Anies, masa ngasih statement gitu aja perlu disiapin? Spontan aja lah, apa yang memang ada di dalam hati ya sampaikan aja, apa yang ada di dalam pikiran sampaikan aja. Toh bukannya kemarin suruh melihat hasil daripada MK, sekarang hasil dari MK sudah ada, terus apa lagi? Mau gugat kemana lagi? Mau gugat jalur apa lagi? Masih belum adil juga. Udah nyata-nyata bukti clippingan-clippingan dari media sosial itu nggak bisa dijadikan bukti kepada hakim-hakim MK. Hakim MK itu kan juga punya intelektualitas. Lalu apakah mau bikin statement yang mempengaruhi masyarakat lagi, membuat keruh lagi bahwa masih ada kecurangan dan intervensi daripada hasil dari hakim MK. Aduh, coba deh, contoh aja Pak Mahfud. Orang yang mengerti hukum akan taat akan hukum. Ya, semoga aja statement yang dikeluarkan bisa membawa ketenangan dan kedamaian dan mengakhiri semua perang-perangan yang gak jelas tentang pemilu dan pilpres ini. Semoga semua daripada kita bisa menerima dengan legowo apapun yang sudah diputuskan oleh MK. Hukum, sementara kami harus jalan duluan, ya. Mau kemana Pak rencananya? Mau kemana aja boleh. Boleh. Titik DJ ya Pak, hati-hati di jalan. Terus ada yang nanya mau kemana? Mau kemana aja boleh. Kan udah jadi warga biasa. Udah capres kan Pak Jenderal, kita naik pangkat jadi Pak Jenderal, jadi Pak Presiden. Gitu banget sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Anies, tinggal nyampein gitu aja kok malu-malu. Sampein aja Mas Anies. Jangan malu-malu. Kasihan wartawan itu loh nungguin. Ya Mas Anies.
sama Cak Imin. Oh pakai mau dikirim surat segala. Jangan malu-malu Mas Anies. Kayak kemarin waktu debat itu loh Mas Anies. Plang itu langsung disampaikan. Waktu debat lantang. Jangan Sekarang mau malu-malu, ngasih Mas tanggapan ke Anies. netizen, ke wartawan aja Sampaikan ditunda-tunda. Unek-uneknya. Hmm. Apa yang ada dalam pikiran jenengan sama hati jenengan sampaikan saja Mas Anies. Ya gitu aja ya Mas Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyiapin gugatan selanjutnya Mbak. Karena jalur MK gagal, mungkin jalur FIFA atau jalur lainnya kali ya. Aduh, jalur pipa. Mau dijalui tanggapan saiki kok engka engko. Mbok sing legowo to Pak Anies. Mau live TikTok Mbak. Kayak mana Mbak ini nggak ngerti-ngerti aja. Kan biasanya live TikTok, seleb sekarang. Seleb TikTok. Terus sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya dengan institusi ekonomi yang kuat, yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi, harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat, agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita. Aduh, Pak Caimin, ya ampun udah kalah, jelas, ya ampun. Mau kemana lagi nih? Yuk, mau kemana lagi? Lapor ke PBB sono. Makanya kalau sidang itu harus mencari saksi yang jelas, bukti yang konkret gitu loh Pak. Sedangkan saksi kalian tuh lucu-lucu, ditanyain lucu-lucu jawabnya. Ya udahlah legowo, seperti Pak Mahfud tuh legowo dia. Keputusan hasil akhir MK Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh gugatan 01 ditolak, otomatis 02 yang maju dan menjadi presiden Prabowo Gibran pada bulan Oktober yang akan dilantik. Oke, Pak Caimin dan Pak Anies, terimalah. Mari kita dukung bahwa Prabowo yang akan memimpin negeri ini. Ya. Tawanya itu loh. Alhamdulillah sih nggak digubris ya gugatannya, dan kalian berdua tidak menang gitu kan. Di sini kita bisa lihat, walaupun ada kata-kata menerima keputusan MK, tapi di akhir-akhir kata-kata kayak cuman 3 hakim yang mereka anggap mulia, bijaksana, berarti hakim yang lain tidak gitu menurut Anda. Sebenarnya kalau emang menerima ya udahlah menerima gitu, legowo gitu, gak usah mengandung kata-kata kayak menyudutkan lagi. Itu ada lagi ya selepetan. Itu mencerminkan banget tipikal karakter kalian, serius. Menerima kayak kepaksa. Ya udah menerima tapi dalam hati kagak gitu. Serem anjir. Sekarang giliran Pak Prabowo udah menang, bilangnya Pak Prabowo adalah seorang yang patriot. Terus kemarin 11/100 itu apa Pak? Ini ceritanya muji-muji sekarang mau minta kursi apa gimana? Katanya prinsip demokrasi di Indonesia itu peaceful transition of power, perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai. Lah yang bikin gak damai dari kemarin siapa? Pendukung Bapak.
pendukungnya yang gila. Yang buat saya jadi pusing kesana kemari meladeni mereka dengan ocehan-ocehan gak jelasnya. Terus sekarang kalau MK menolak permohonan Bapak, mana anak-anak Abah yang dari kemarin nyeloteh gak jelas tuh mana? Giliran kayak gini aja hilang semua. Dari kemarin sok pinter semua, sok agamis semua. Udahlah Pak, Bapak tuh yang legowo gitu loh. Terima aja apa adanya. Kalau sekarang udah caper, mau minta kursi. Tuh kan sampai dituding ngarepin kursi loh. Tapi kayaknya gak mungkin deh ya ngarepin kursi. Pak Anies juga pasti malu lah ya, kan sudah menuding yang tidak-tidak tuh sama Bapak Prabowo. Nah sekarang misalkan ngarepin kursi, si punya muka emang. Ya, jadi ini statement dari Anies Mohaimin ini menjadi perhatian publik ya, karena dari kalian pasti sudah nonton ya di akun channel YouTube-nya Pak Anies langsung kan, mereka mengupload sebuah video statement yang mengakui kekalahan, menanggapi kekalahan dan juga ucapan terhadap Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu Pilpres 2024 ya. Tapi statementnya ini masih aja ada sedikit-sedikit yang masih menyudutkan gitu kan. Nah mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Apabila kalian ingin menanggapi silakan komen saja. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.